Tak perlu bersujud. Kaki Anda ini patah demi saya. Setelah ini, saat melihat saya, tak perlu bersujud. Terima kasih, Yang Mulia. Anda biasa menyelamatkan saya. Apa yang Anda ingin sebagai hadiah? Aku. Anakku yang baik, katakan seperti yang saya ajarkan. Masak Kuistana. Jadilah permaisuri. Masa depan saya bergantung pada Anda. Jawab kepada Yang Mulia. Hamba ingin memohon. Gelar kebesaran. Wilayah dengan 1000 rumah. Feng Xian. Anda bukan lagi ayah saya. Hidup dan mati Anda. Tak ada hubungan dengan saya. Ibu kecil, lihat kupu-kupu emas di kepala saudari. Sayapnya bisa bergerak, sungguh cantik. Kapan aku bisa memakai bunga kepala yang cantik seperti itu? Sisi saya. Bagaimana masa depannya? Ibu kecil, jangan menangis. Sisi setelah ini tak bicara ini lagi. Sisi tak mau kupu-kupu emas. Sisi hanya ingin ibu kecil. Malam itu, ibu kecil memelukku dan menangis lama. Dia bilang, dia pernah juga disayang. Kemudian, dia mengandung saya. Perutnya ada garis-garis padat. Setelah ayah melihat, ternyata merasa jijik. Kemudian, tak pernah lagi datang ke halaman kami. Gali lebih dalam. Ibu batuk sepanjang musim dingin. Nanili bilang sup rebung paling melegakan paru-paru. Gali satu lagi saja. Juan, ini adalah Nyonya Zhao, nona si dari kamar ini. APA Yang and Lekukan di sini? Jawab kepada ayah. Sisi sedang menggali rebung. Nyonya kecil sakit, butuh sup rebung. Putri keempat dari keluarga Duk Sukuo. Berlutut di tanah bersalju menggali tanah. Tidak pantas. Kalau tersiar. Muka keluarga Duke Suguo. Di mana? Di sini anginnya besar. Jangan sampai kedinginan. Kita pergi. Ayah, ibu sakit. Aku menggali ini untuk melegakan paru-parunya. Aku dan ibu hidup sangat sulit. Ibu batuk di malam hari sampai tidak bisa tidur. Ia ingin ayah sayang. Sisi juga ingin ayah sayang. Semua karena ibu tidak punya kemampuan. Menyebabkan Sisi mengalami kesulitan seperti ini. Ibu, Sisi tidak apa-apa. Sisi masih menggali 2 rebung. Ini bisa melegakan paru-paru. Ibu minum sup rebung. Tidak akan batuk lagi. Sisi. Sisi bodoku. Nyonya kecil. Nyonya kecil, kamu tunggu. Aku akan memohon kepada ayah. Aku akan memohon dia untuk memanggil dokter untukmu. Mohon, izinkan aku menemui ayah. Nyonya kecilku sakit parah. Butuh dokter. Mohon kabarkan. Putri keempat, Tuan sibuk dengan urusan pekerjaan. Tidur cepat di malam hari. Sudah memesan tidak boleh, ada yang mengganggu. Nyonya kecilku benar-benar akan mati. Mohon. Izinkan aku menemui ayah sekali. Sekali saja. Jangan membuat kami sulit. Aturan Tuan, kamu bukan tidak tahu. Ayah. Ayah, keluar lihat Sisi. Nyonya kecil akan mati. Siapa yang ribet di luar? Ayah. Tuan, itu. Putri keempat, Nyonya Zhao sakit parah. Ingin memohon Anda memanggil dokter. Tengah malam memanggil dokter apa? Besok lagi. Suruh dia kembali. Ini hadiah dari ayah saat ibu masih disayang. Diberikan oleh ayah. Pasti sangat berharga. Kalau dijual bisa untuk obati penyakit ibu. Bibi.
Bibi, aku pakai ini tukar dengan sepanci air panas, boleh? Ibuku, dia kedinginan. Nona keempat, barang ini sekarang sudah tidak berharga lagi. Tolonglah. Ibuku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Dia butuh air panas. Tolong. Sudahlah, tunggu di sini. Cepat pulang, jangan sampai dilihat orang. Ibu, kamu sudah merasa lebih hangat? Air panasnya sudah datang. Minumlah sedikit, ya? Sisi. Sakit tidak? Tidak sakit, Sisi tidak sakit, Ibu. Kamu pasti akan sembuh. Nanti saat pagi tiba, Sisi akan pergi minta tolong ayah lagi. Jangan pergi. Anakku, Sisi, bagaimana nasibmu nanti? Ibu. Ibu. Bicaralah, Ibu. Bicaralah. Ibu sudah meninggal. Satu-satunya orang yang menyayangiku di dunia ini. Sudah tiada. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Kalau ingin bertahan hidup, harus punya sesuatu yang tidak bisa direbut orang lain. Ibu, Sisi akan menjaga diri sendiri. Tuan sudah memerintahkan, rumah ini tidak membawa keberuntungan. Sayo, Nona keempat, ikutlah hamba tua ini. Nyonya masih menunggu Anda. Nyonya sangat baik hati, mengangkatmu sebagai anak. Toyo berasal dari keluarga Teramat, tidak seperti kamu dan ibumu yang sial itu. Mati pun tak ada yang peduli. Ikuti Nyonya dengan tertib. Jangan bawa kebiasaan buruk yang kamu pelajari dari ibumu yang sial itu. Sisi memberi salam kepada ibu. Bangunlah. Karena sudah sampai di sini, kamu harus patuh pada aturan di tempatku. Perkataan dan tingkah laku harus sopan. Jangan mempermalukan keluarga Adipati. Ya, Sisi akan mengingatnya. Ibu. Ini pelayan baru untukku? Kotor sekali. Tangannya penuh borok. Ibu, Aku tidak mau. Si jelek ini melayaniku. Cepat usir dia. Jangan bicara sembarangan. Dia adalah adik perempuan keempatmu. setelah masuk ke sini, sebaiknya kamu jangan cari masalah. Kalau tidak, Sisi pasti mendengarkan kata-kata ibu dan kakak. Tidak akan membuat masalah. Ibu, aku beritahu ya, hari ini guru memuji tulisanku bagus loh. Oh ya? Ambil beberapa hidangan kecil, kirimkan ke kamar Nona keempat. Aku sibuk mengurus urusan sehari-hari. Kalian jaga baik-baik Nona keempat. Baik. Ibu, sekarang Sisi berpakaian hangat. Makan sampai kenyang. Borok karena kedinginan di tangan Sisi. Sudah sembuh semua. Sisi hidup dengan baik. Ibu kandung hari ini bahkan memberi Sisi sepotong kue. Ibu, jangan khawatirkan aku, Ibu. Kakak sulung akan segera beranjak dewasa. Ibu kandung sudah sejak lama mencarikan jodoh untuknya. Putra sulung dari Markis Jongyong. Katanya tampannya luar biasa. Masih muda sudah berjasa di medan perang. Sekarang dia di sisi kaisar, menjadi pengawal utama. Dia adalah orang kepercayaan yang paling diandalkan kaisar. Berkat ibu kandung, saat tahun baru,
Aku pertama kalinya berdiri bersama kakak sulung, satu kiri satu kanan, di belakang ayah dan ibu kandung. Chuan, coba cicip yang ini. Coba yang ini. Ayah menikahi selir lagi. Anak memberi salam tahan baru kepada ayah dan ibu. Semoga ayah terus naik jabatan. Bagus. Terima kasih, ayah. Ruyu, memberi salam tahan baru kepada ayah dan ibu. Ruyueku ini sungguh. Anak perempuan berubah banyak seiring bertambahnya usia. Semakin cantik jelita. Anak perempuan Sisi memberi salam tahun baru kepada ayah dan ibu. Semoga ayah dan ibu sehat dan panjang umur. Selamat sentosa setiap tahun. Ini. Tuan, ini Sisi, anak dari selir Zhao. Bangunlah. Hormati orang tua di atas, dan kakak-kakak di bawah. Kuharap kau tahu diri. Jangan sia-siakan didikan ayahmu. Anak akan mengingat pesan ayah. Baginda sangat gembira mendengar kabar kemenangan besar atas Boliu. Hatinya bersukaria. Khusus pada Hari Raya Shangyuan tanggal 15 bulan pertama, mengadakan pesta di Aula Linde untuk bersenang-senang bersama para menteri. Perantakan pejabat berpangkat 3 ke atas untuk membawa 3 anggota keluarga menghadiri pesta di istana. Demikian tidak. Hamba. Menerima Tita dan bersayakar. Dengar-dengar Baginda biasa hidup hemat. Jarang mengadakan pesta. Kali ini setiap keluarga boleh membawa 3 anggota. Tuan, bagaimana pendapatmu? Kau dan Ruyue tentu harus pergi. Orang ketiga ini, bawa dia saja. Aku, Bagus begitu. Setelah masuk istana, ikuti aku dekat-dekat. Jangan banyak bicara, perhatikan situasi. baik. Ibu. Ruyu, kau, kenapa kau berpakaian seperti ini? Yang ibu siapkan untukmu mana? Kakak ini sepertinya berniat untuk menjadi permaisuri ya? Itu terlalu sederhana, tidak pantas untuk pesta istana. Ini yang kusuruh Jin Siuge, buatkan semalaman. Bagus. Baru ini anak perempuanku. Bersinar bagai mutiara. Penuh wibawa. Bapak, berhias seperti ini, apakah terlalu mencolok? Pesta di istana. Baginda sangat hemat. Denken perhiasan sebanyak ini. Mungkin. Kau ini perempuan. Ngerti apa? Baginda begitu murah hati. Mengadakan pesta untuk bersenang-senang dengan para menteri. Beliau suka melihat para menteri. Berpakaian indah. Untuk menunjukkan kemakmuran dinasti kita. Seperti Ruyue ini. Sangat pa. Ayo naik kereta. Jangan sampai terlambat. Banyak sekali orang. Tenangkan dirimu. Kaisar, permaisuri, yang mulia putra mahkota tiba. Tampan sekali. Hidup yang mulia Kaisar. Hijab. 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 Hidup yang mulia permaisuri. Dia putra mahkota. Para menteri, bangunlah. Hari ini adalah festival Shangyuan. Dan pasukan kita baru saja meraih kemenangan besar. Hatiku sangat senang. Maka kuadakan pesta ini. Untuk bersenang-senang bersama kalian semua. Tak perlu terlalu kaku dengan protokol. Adipati Sugo. Hamba hadir. Tahun lalu kau mengawasi transportasi air. Tugasmu terlaksana dengan sangat baik. Kau jujur. Dan tegas dalam bertindak. Ku adalah bakat langka di istana. Baginda terlalu memuji. Hamba tidak pantas mendapatkannya. Itu adalah tugas hamba. Semua berkat wibawa dan kebijaksanaan Baginda. Kebijakan Baginda yang bijaksana. Adipati Suguo memiliki reputasi baik seperti ini, tidak lepas dari dukungan penuh. Nyonya Adipati. Jika Baginda ingin memberi hadiah, jangan berat sebelah. Permaisuri benar. Istri hamba bisa seperti hari ini. Semua berkat kemurahan hati Baginda, dan nasihat baik permaisuri.
Hamba tidak berani sombong. Mendampingi suami, mengurus rumah tangga, adalah kewajiban istri hamba. Sir, hamba sudah lama mendengar. Nyonya Adipati memiliki seorang putri kandung. Wajahnya sangat cantik dan bijaksana. Setelah melihatnya hari ini, ternyata benar secantik bidadari. Sopan santunnya sempurna. Nyonya Adipati sudah bergelar bangsawan tingkat 1. Sudah tak ada lagi yang bisa dihadiahkan. Bagaimana kalau kita beri gelar putri bangsawan pada putri secantik bidadari ini, baru tidak menyia-nyiakan kecantikan dan budinya. Permaisuri benar. Sampaikan titah kaisar. Putri kandung Adipati Su, Fang Ruyue, yang anggun, bijaksana, dan luar biasa cantik serta berbudi luhur. Secara khusus dianugerahi gelar Putri Shuyang. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati permaisuri. Hamba, putri, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati permaisuri. Yang mulia, hamba mendengar, putri akan segera berusia 15 tahun. Di dinasti kita, perempuan menikah di usia 15 tahun. Menurut hamba, yang mulia sudah berbuat baik, lebih baik sempurnakan lagi, dengan menunjukkan jodoh yang baik untuk putri. Bukankah itu akan menjadi hal yang indah? Bagus, Montrifon. Putrimu yang cantik dan berharga seperti mutiara ini, apakah sudah dijodohkan? Lapor kepada Yang Mulia. Putri hamba belum menikah. Yang Mulia lihat, bukankah ini kebetulan yang tepat? Hamba mendengar beberapa hari lalu, untuk menunjukkan ketundukan dan niat tunduk, Pangeran Negara Bolio akan tiba di ibu kota tak lama lagi. Untuk meminang seorang putri, guna mempererat hubungan kedua negara. Menurut hamba, putri kandung keluarga Adipati Su, yang kecantikannya memesona, baru saja mendapat anugerah susi dan dianugerahi gelar putri. Statusnya mulia. Dengan Pangeran Bolio itu, bukankah mereka pasangan yang serasi? Jodoh yang dideklarasikan langit dan bumi? Bagaimana pendapat Yang Mulia? Bagus sekali. Bagus sekali. Perkataan Permaisuri Sangga sesuai dengan Atiamba. Putri dinasti kita, dipasangkan dengan Pangeran Bolio. Ini bukan hanya pasangan yang baik, tapi juga pernikahan negara. Dengan jodoh yang sempurna dari langit seperti ini. Mana mungkin hamba tidak membantu menyempurnakannya? Yang Mulia dan Permaisuri. Dengan satu kalimat ringan saja, sudah menentukan nasib seumur hidup, kakak perempuan. Mungkin ayah sudah tahu sejak lama bahwa Yang Mulia bermaksud mengirim kakak perempuan untuk menikah dengan Bolio. Jadi, ketika Ibu Tiri menyiapkan pakaian sederhana untuk kakak perempuan, ayah yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal ini, malah bersikeras agar kakak perempuan berdandan mewah, sampai sangat mencolok, sedangkan memilihku, bukan karena tiba-tiba menghargaiku, tapi karena aku adalah yang paling tidak mencolok di antara semua anaknya. Bunga yang mekar di samping kotoran sapi baru terlihat lebih segar dan indah. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati junjungan. Semoga Yang Mulia berumur panjang. Panjang. Dan panjang sekali. Baik. Pengerenfant. Benar-benar bijaksana dan mengerti prinsip. Sungguh pilar negara. Putra mahkota. Pergila. Bantu aku menolong Adipati Su bangkit. Adipati Su, silakan bangun. Kesetiaan Adipati kepada negara patut jadi teladan para pejabat. Aku sangat mengaguminya. Yang Mulia terlalu memuji hamba tua ini. Hamba tua ini merasa tidak pantas. Tidak baik. Hati-hati, putra mahkota. Ada pembunuh. Lindungi Yang Mulia. Lindungi Kaisar. Lindungi putra mahkota. Ada apa ini? Selidiki untukku. Selidiki tuntas. Putra mahkota, anakku, kau tidak apa-apa? Ayah, ibu, anakmu baik-baik saja. Itu gadis itu. Gadis tadi. Aduh, sakit. Kekikeo. Sakit sekali. Sudah dengar? Sekarang seluruh ibu kota membicarakan keberuntungan keluarga kita. Betul sekali. Nona besar diangkat jadi Junzhu. Dan akan jadi putri. Itu kehormatan yang luar biasa.
Bahkan nona keempat kita, jadi penyelamat, putra mahkota. Semua bilang itu keberuntungan. Tapi tak siarang pun, mengasahanaku, siarang anak selir. Yang kakinya patah tertimpa balok. Mulai sekarang, jadi pincang. Sisi sudah bangun? Bagus sekali. Hati ayah ini, akhirnya bisa lega. House tidak, lapar tidak. Mau makan apa? Bilang saja pada ayah. Istana mengirim tabib bergantian jaga. Obat yang dipakai yang terbaik. Kau pasti akan sembuh. Dengarkan baik-baik. Rawati nona keempat dengan baik. Makanan, obat. Kehidupan sehari-hari. Jika ada sedikit kelalaian, sampai dia celaka, kalian semua tak akan luput dari tanggung jawab. Menjadi? Ya, Tuan. Sisi. Kali ini kau berjaya besar. Ayah memperkirakan. Tidak akan lama lagi. Istana akan mengirim orang menjenguk. Nanti. Jika orang terhormat itu menanyakan lukamu, atau kejadian hari itu, kau tahu. Harus menjawab bagaimana? Anakmu tahu. Anak baik. Paham. Kalau begitu, istirahatlah baik-baik. Ayah akan menjengukmu lagi nanti. Kau terlihat sangat peduli. Tapi dari awal sampai akhir, tak pernah sekalipun bertanya padaku. Sakit atau tidak? Di dunia ini, sudah tidak ada lagi orang yang menyenangku. Yang mulia putra mahkota telah tiba. Hamba perempuan bersujud. Tidak usah berlebihan. Cepat berbaringlah. Bagaimana kondisi luka Nona Fang? Hamba melapor, Yang Mulia. Tulang kaki Nona Fang sudah tersambung dengan baik. Namun, cederanya cukup parah. Untuk berjalan di kemudian hari, mungkin akan sulit. Sekarang lukanya sudah stabil. Dengan perawatan yang baik, nyawanya tidak terancam. Nona ini sangat beruntung. Bisa bangun dengan selamat. Itu adalah keberuntunganku. Yang mulia putra mahkota terlalu merendah. Ini sungguh membuat putriku tidak pantas. Bisa membantu calon raja. Menahan musibah ini adalah kehormatan bagi putriku. Bukan. Ini adalah keberuntungan keluarga Fang yang tidak bisa didapatkan dalam 10 keturunan. Sisi. Benar, kan? Sakit? APA, dia malah bertanya apakah aku sakit. Maksudku, kakimu masih sakit? Hamba melapor, Yang Mulia. Bisa membantu putra mahkota adalah kehormatan terbesar Sisi. Tidak sakit. Manusia bukan benda mati, mana mungkin tidak sakit? Rasa sakit patah tulang. Sangat menyiksa. Intinya, aku yang mencelakanmu. Dia benar-benar peduli apakah aku sakit. Kamu istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kurang obat apa? Atau butuh sesuatu, suruh orang bawa jok ini ke Istana Timur untuk mencariku. Terima kasih atas hadiah Yang Mulia. Perinta Ibu Suri. Mengingat jasa Putri Boliu yang menikah untuk negara, khusus menyuruh hamba datang untuk mengantar putri. Donggar. Sudah dengar belum? Pangeran Boliu itu umurnya lebih tua dari Tuan. Bukan cuma itu, katanya sifatnya kejam. Beberapa putri sebelumnya. Ebio, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, tempat yang jauh sekali. Aku takut, aku benar-benar takut. Yang Mulia Putri, hari ini adalah hari bahagia Anda. Utusan Boliu sedang memperhatikan. Perhatikan penampilan putri bangsawan. Jangan sampai tidak sopan. Dengarkan kata ibu. Perjalanan ini jauh dan sulit. Kamu harus baik-baik. Sebagai ibu, hanya berharap kamu sepanjang hidup, selamat, dan lancar. Tuan Gugong, Nyonya. Hamba kembali ke istana untuk melapor. Hormat mengantar pejabat wanita. Anakku, Yua. Naonia. Harap jangan terlalu bersedih. Jaga baik-baik kesehatan Nyonya. Wanita tak berakal. Jangan menangis. UR pergi untuk menjadi putri permaisuri. Ini adalah kebahagiaan besar yang memuliakan keluarga kita. Kau meritap dan merintah di sini. Sungguh tidak pantas.
Apa kau ingin orang lain berpikir? Keluarga Fong tidak puas dengan keputusan politik? Kembali ke kediaman. Sudah kuduga dia tak punya hati. Tapi menyaksikan sendiri kejadian ini, tetap membuatku merasa merinding ketakutan. Nona keempat, dari Istana Permaisuri, lagi-lagi mengirimkan hadiah untuk Nona. Ini mutiara selatan dan sutra Shu yang terbaik. Tuan memerintahkan. Semua ini untuk Nona gunakan terlebih dahulu. Terima kasih atas kerja keras ibu. Tolong sampaikan terima kasihku atas anugerah dari istana. Baik. Tak Kizanka. Aku, anak perempuan bungsu, yang paling tidak disukai ini, akan mendapat perlakuan seperti ini. Sepertinya, ayah kembali menaruh niatnya untuk meraih kenaikan pangkat pada diriku. Tuan, menurut pandangan istri, beberapa putra dari pejabat Liu dan Wang di kantor Censor, yang bukan putra utama, semuanya cukup baik. Tradisi keluarga mereka lurus, dan para pemuda itu juga rajin. Meski bukan putra utama, tapi sifat mereka dapat diandalkan. Putri kedua dan putri ketiga jika menikah ke sana, paling tidak akan mendapat ketenangan, tidak akan disiksa. Kantor Censor? Sekelompok orang yang hanya mencari ketenaran. Sepanjang hari hanya tahu menentang yang mulia dengan keras kepala. Masa depan apa yang bisa mereka dapatkan? Putri kita menikah ke sana. Ikut merasa takut dan khawatir? Belum tentu bisa bahagia. Bahagia? Tuan, apakah Tuan benar-benar mengkhawatirkan kebahagiaan putri kita? Atau karena menikahi mereka yang dianggap suci, tak ada gunanya? Bagi karier politik Tuan, tidak bisa memberi Tuan keuntungan yang nyata? Wanita tak berakal. Apa yang kau tahu? Rumah tangga ini belum giliranmu untuk mengatur karir politikku. Fang Xian. Kebahagiaan seumur hidup Ruyue sudah menjadi batu loncatan dalam karirmu. Kau masih belum puas? Apakah harus seluruh keluarga menjadi korban dalam jalanmu meraih kesuksesan? Kakak ketiga juga menikah demi karir politik ayah. Aku tinggal 1 tahun lagi sebelum usia pernikahan. Selanjutnya, apakah sekarang giliranku? Ayah memerintahkanku sehari hanya tidur 2 shichen. Sisa waktunya harus dihabiskan untuk mempelajari 6 seni. Aku tahu apa niatnya. Dia ingin aku menikah dengan putra mahkota. Dengan begitu, kediaman Pangeran Sunya, baik di istana maupun di balik layar, akan punya pelindung terkuat. Mulai sekarang, bagaimana caranya? Aku mau pilih sendiri. Aku bukan payon siapapun. Nona, ini sudah yang ketiga. Andongon hari ini. Semuanya dari para nyonya dan nona, terkemuka di ibu kota, mengundang Nona untuk pesta dan menikmati bunga. Yang mulia putra mahkota sedang inspeksi atas perintah. Sudah lama meninggalkan ibu kota. Kigemberengku sebagai pahlawan penyelamat juga sudah harus mereda. Yang ini, pesta teh nyonya Menteri Liu dari Kementerian Personil, bisa didatangi. Keluarga Lu Berm Oral Lurus, tidak terlibat persaingan faksi. Yang ini, perkumpulan puisi di Istana Pandranan, juga bisa didatangi. Pangeran An adalah anggota keluarga kerajaan yang santai, tidak ambisius. Maksud Nona adalah tidak bisa menerima semuanya, tapi juga tidak bisa menolak semuanya. Datang tanpa takut. Aku sombong karena dimanja, lupa akan tugasku. Jika semuanya ditolak, akan menimbulkan kesan terpencil dan sulit didekati. Pilih beberapa yang suasana baik dan posisinya stabil untuk didatangi. Tidak terlalu mencolok, juga tidak terlalu rendah diri. Yang mulia putra mahkota tiba. Akhirnya tidak melewatkan upacara kedewasaanmu. Sisi. Selamat. Hamba perempuan berterima kasih atas kehadiran Yang Mulia. Yang Mulia telah bekerja keras. Mengusap pedang panjang, giok berdentang. Bunyinya merdu dan indah. Di dalam kotak adalah sepotong giok huang yang kubawa untukmu. Di atasnya terukir 2 karakter, Yu Qiang. Ambil ini sebagai namamu. Semoga hidupmu sejernih dan sekokoh giok. Suaranya nyaring. Apakah kau suka? Saka.
Kehadiran putra mahkota dalam upacara kedewasaan sudah merupakan kehormatan besar. Bahkan secara pribadi memberikan nama kepada gadis yang beranjak dewasa. Ini maknanya sangat luar biasa. Nama Yu Qiang sangat bagus. Hamba perempuan. Berterima kasih atas pemberian nama yang mulia. Sisi. Kau lihat? Putra mahkota padamu. Sungguh berbeda. Memberi nama secara pribadi. Ini kehormatan yang sangat besar. Menurut ayah, posisi permaisuri putra mahkota bisa diperjuangkan, begitu kau menjadi permaisuri putra mahkota. Kelak akan menjadi permaisuri. Keluarga Fong kami. Akan menjadi keluarga permaisuri. Membanggakan keluarga. Hari itu akan segera tiba. Haha. Ekspresinya. Seolah-olah besok aku bisa masuk ke Istana Timur. Sayangnya, mimpi indah selalu mudah berakhir. Tuan, Nona, di luar sudah tersebar luas. Saat Yang Mulia Putra Mahkota kembali ke ibu kota, ada seorang gadis yang menemaninya. Katanya dia adalah Jenderal Zheng Yuan, putri satu-satunya dari Jenderal Lin. Namanya Lin Lanshuang. Mereka berdua berkuda di jalan raya, masuk ke kota bersama-sama, mengejutkan banyak orang. Berkuda di jalan raya. Bersama seorang wanita. Yang Mulia Putra Mahkota selalu berhati-hati. Bagaimana mungkin? Lin Lanshuang. Ayah, aku tahu dia. Kau tahu? Saat Yang Mulia Putra Mahkota berkirim surat padaku, sering menyebut Nona Lin ini. Bilang dia adalah putri jenderal yang tangguh, sifatnya ceria, pengetahuannya luas, pemandangan perbatasan, cerita menarik dari dunia persilatan, kebanyakan diceritakan olehnya. Kalau begitu, bagaimana perasaan Yang Mulia Putra Mahkota padanya? Apakah Yang Mulia Putra Mahkota jatuh hati? Aku tidak tahu. Tapi bisa membuat Yang Mulia Putra Mahkota sangat mengingatnya, bahkan mengabaikan etiket. Berjalan bersama di jalan raya. Cukup membuktikan betapa istimewanya dia. Para putri bangsawan di ibu kota mungkin sudah menganggapnya sebagai duri dalam daging. Tuan, masih ada kabar burung. Katanya saat Nona Lin masuk istriat untuk memberi salam, Yang Mulia Permaisuri sangat tidak senang. Bilang akan mengirim ibu asuh ke kediaman keluarga Lin untuk mengajarinya dengan baik. Tada, krama. Ayah, aku ingin mengirimkan undangan untuk mengunjungi Nona Lanshuang. Jangan sembarangan. Dia sedang dibensi oleh Yang Mulia Permaisuri. Dikurung di rumah untuk belajar tata krama. Kau mendekatinya sekarang. Bukankah itu jelas-jelas ingin melawan Yang Mulia Permaisuri? Tidak boleh. Ayah, putra mahkota adalah calon penerus tahta. Meski terpaksa karena perintah permaisuri. Sementara tidak bisa menikahi Nona Lin. Tapi bagaimana ayah tahu? Kelak Yang Mulia Putra Mahkota, setelah mewarisi tahta, tidak akan membawanya dengan megah ke istana. Saat itu, siapa yang hari ini menolong di saat sulit? Siapa yang mencelakakan? Yang Mulia akan ingat. Sudahlah, sudahlah. Kalau begitu tunggu setengah bulan. Tunggu sampai keadaan tenang sedikit, baru kau kunjungi. Hanya harus sangat berhati-hati, jangan sampai memberi kesempatan orang lain membicarakan. Aku baru tahu. Gagasanmu sudah sebesar ini. Anak ini bodoh. Semua karena ajaran ayah sehari-hari. Yang membuatku belajar. Banyak melihat. Banyak berpikir. Mulai hari ini, aku akan menempuh jalanku sendiri. Ebio. Anak pulang melapor ke ibu kota. Dengar-dengar ibu dan ayah sering berselisih. Kau sudah kembali. Soal adik yang harus menikah untuk mempererat hubungan itu, bukanlah keinginan ayah. Itu perintah kaisar sendiri. Apakah ibu masih ingin ayah melawan perintah kaisar? Songa, kau. Ibu berasal dari keluarga terhormat. Masa tidak paham prinsip di rumah ikut ayah, menikah ikut suami? Berani-beraninya terang-terangan melawan ayah? Hanya karena ayah baik hati. Selalu menoleransi ibu. Kaisar bermaksud menahan anak, bekerja di ibu kota. Ini peluang besar untuk masa depan. Ibu. Kalau ibu masih menganggap aku anak ibu,
Jangan lagi membangkang pada ayah. Nanti, setelah anak mewarisi gelar bangsawan, pasti akan memberi ibu kompensasi berlipat ganda. Kompensasi? Zonger. Dia adik kandungmu yang sejak kecil kau gendong. Kau timang-timang hingga besar. Kau tega mengatakannya? Justru karena dia adik kandungku. Harusnya lebih mengerti kesulitan ayah. Dia pergi menikah untuk mempererat hubungan. Menjadi permaisuri. Menikmati kekayaan. Bukan disuruh mati. Pergi. Perkataan kakak tercua itu. Bagaikan Jeremy Terakir. Sejak saat itu, Ibu Tiri benar-benar runtuh. Ibu menyerahkan wewenang mengurus rumah tangga padaku. Sehari-hari bersembunyi di ruang sembahyang. Menolak berobat. Sisi. Kau anak yang baik. Beberapa waktu ini, kau sudah bekerja keras. Ini kewajiban anak. Aku dan ayahmu, dulu, bukan seperti ini. Dia juga pernah seorang pemuda tampan dan bersemangat. Yang berapi-api. Memegang tombak berumbai merah. Bertekad membalas budi negara. Malam pernikahan kami. Di depan kelambu tempat tidur pengantin. Dia menggenggam tanganku. Berkata pasti tidak akan mengecewakanku seumur hidup. Ingin mendapatkan seseorang yang setia. Lalu bagaimana setelahnya? Setelahnya. Naik turunnya dunia politik. Terbuai ole keten aran den koint ungan. Satu demi satu selir kantik di bawah masuk. Satu demi satu, anak-anak dari selir lahir. Hatinya, sudah lama dipenuhi oleh ketenaran palsu, dan ambisi itu. Yani. Heni ala kata-kata kosong belaka. Tampaknya urusan duniawi ini. Pada umumnya seperti ini. Awalnya selalu indah. Seperti alasan yang indah bagai bunga anggrek. Tapi akhirnya, seringkali seperti bulu pohon willow yang beterbangan. Tidak bisa ditentukan sendiri, hanya menyisakan kekosongan. Pada akhirnya, sulit untuk menerima kenyataan. Istriku yang baik, kenapa kau meninggalkanku? Lebih dulu, kita suami istri, puluhan tahun lamanya. Hatiku sangat sakit. Adipati Su, sungguh penuh kasih dan setia. Meski istri Adipati meninggal lebih awal, tapi memiliki suami seperti ini, bisa dibilang beruntung. Saat orangnya masih hidup, kau mengabaikannya, memanfaatkannya, mengusir putrinya. Saat orangnya mati, kau malah memainkan sandiwara, cinta yang sangat dalam, mendapatkan banyak simpati dan air mata. Nona. Kediaman Jenderal Lin sudah membalas. Mereka bilang Nona Lin. 2 minggu lalu sudah ikut Jenderal Lin meninggalkan ibu kota. Kembali ke perbatasan utara. Berangkatnya sangat tergesa-gesa, tidak meninggalkan surat. Mengerti. Pada akhirnya tetap tidak bisa bertemu dengannya. Awalnya ingin menunggu masa berkabung ibu selesai. Baru akan mengunjunginya. Tapi dia pergi, diam-diam seperti ini. Dia seharusnya datang ke ibu kota ini, dengan penuh harapan. Sayangnya, lingkungan 4 persegi ini, peraturannya terlalu ketat. Tidak bisa menerima perempuan yang begitu ceria, dan bebas seperti dia. Nona, hari ini, istri Menteri Li datang lagi menanyakan kabar. Dari perkataannya, masih ingin menjodohkan anak selirnya. Ayah bilang apa? Tuan tentu saja menolak dengan halus. Bilang pernikahan Nona, sudah ada rencananya sendiri. Tampaknya setelah Nona Lin pergi, dia kembali mengincar status keluarga kerajaan lagi. Sisi, kamu tenang saja menunggu. Ayah sudah punya rencana. Keberuntunganmu masih di depan. Putri mengerti. Semuanya terserah ayah. Kamu selalu paling patuh. Kamu bisa dapat nasib seperti ini. Sudah rezeki yang sangat besar. Harus tahu cara memilih. Ya. Tuan, ada kabar lagi dari istana.
Katanya kaisar hari ini tidak hadir di sidang pagi. Kaisar sedang tidak sehat. Sangga duka bagi negara. Kami para menteri. Sangat ingin menggantikan beliau. Sembilan denteng. Itu tanda berkabung nasional. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Mengapa Anda pergi begitu saja? Hamba. Hamba sangat sedih. Hati seperti diremas. Yang mulia. Sisi. Ayah mengandalkanmu untuk dapat gelar bangsawan. Nona Fang, hati-hati anak tangga. Sudah lama tidak bertemu. Nona semakin cantik. Ya, benar. Sikapmu ini sungguh memesona. Lan Shuang, dia kan sudah pergi? Jangan-jangan. Klik saya, cepat klik saya. Sebutkan sisi. Sebutkan jasa menyelamatkan kaisar. Adipati Su. Hamba hadir. Beta Mentenga. Beberapa waktu lalu, Adipati mengadakan pesta di villa. Mengundang penari dari Departemen Musik. Selama masa berkabung nasional. Sepertinya tidak pantas. Ya, lalu. Ada beberapa murid di bawahmu. Menggunakan namamu. Daidaira Merebatana Rakyat Dengen Paksa. Memaksa wanita menjadi pelacur. Benarkah hal ini? Hamba. Hamba mengakui kesalahan. Hamba lalai mengawasi bawahan. Perilaku hamba ceroboh. Mohon yang mulia menghukum hamba. Nona Fang Sisi. Segelas anggur ini. Beta bersulang untukmu. Jika bukan karena Nona berkorban menyelamatkan Beta dulu. Beta hari ini tak akan bisa duduk di sini. Beta pernah berjanji. Akan memenuhi satu permintaanmu. Hari ini, di hadapan semua menteri. Apakah kamu punya permintaan? Silakan katakan. Dengan hormat yang mulia. Putri tidak meminta yang lain. Hanya berharap mendapat gelar langsung dari yang mulia. Menikmati penghasilan dari 1000 keluarga. Perempuan diberi gelar bangsawan. Tanah Apanasa. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Dia Xiaohong Yong Bangkong. Beraninya dia mengajukan permintaan yang tidak pantas seperti ini? Perempuan diberi gelar bangsawan. Belum pernah ada presidennya. Nona keempat. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan menyetujuinya? Yang mulia, ini adalah kotak giok huang. Dari upacara kedewasaanku dulu. Yang Baginda anugerahkan. Di dalam kotak ini ada benda lain, sedala Baginda melihatnya. Aku hampir lupa. Masih ada benda ini. Seorang Kaiser tak boleh main-main dengen kata-katanya. Karena sudah berjanji sebelumnya. Maka, akan aku kabulkan keinginanmu. Atas jasa Fang Yuqiang, putri keluarga Fang, dalam menyelamatkan kaisar. Kesetiaan dan keberaniannya patut dipuji. Dengan ini, dia dikukuhkan sebagai Marquis Ganggong, dianugerahi 10.000 tael emas, dan tanah apanase untuk 1000 rumah tangga. Pindalah ke Huaiju pada hari yang ditentukan. Tanpa perintah kaisar. Tidak boleh kembali ke ibu kota. Huaizhou. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan ayah, bisnis yang kukelola diam-diam, semua dasar bisnis itu, berada di Huaizhou. Dia bahkan tahu. Hamba yang hina ini. Mengikapkan terima kasih atas anugerah yang mulia. Mulai sekarang baik buruknya dia, hidup matinya dia, tak ada hubungannya lagi denganku. Marquis, waktunya hampir tiba. Apakah kita akan berangkat? Ayo kita pergi. Tak Kizengka. Tak seorang pun datang mengantarku. Baik juga. Bersih dan lega. Marquis Fang, buru-buru sekali perginya, tidak menunggu teman lama? Lan Shuang, kenapa kamu datang? Di istana. Aturannya banyak sekali, membosankan. Kudengar di Huaiyou saat musim semi, bunga peoni bermekaran sangat indah. Memenuhi bukit dan lembah.
Sangat berbeda dengan pemandangan perbatasan. Feng Yuqiang, kali ini, maukah kita pergi bersama? Baiklah. Akan kutantang sampai akhir. Sepanjang hidupku, aku memiliki seluruh dunia. Tetapi hanya benar-benar memberikan kebebasan kepada 2 orang. Yang pertama Adalah putri dari keluarga Fang itu, yang ingin melepaskan diri dari sangkar, seorang putri tidak sah. Fang Yuqiang. Dia kehilangan satu kakinya untuk menyelamatkan aku. Hutang budi ini tidak bisa tidak aku bayar. Apalagi, ayahnya itu, orangnya munafik. Selalu ingin menggunakan hutang budi ini untuk mengendalikan aku. Aku dengan senang hati memenuhi keinginannya. Dan juga senang melihatnya lolos dari sangkar. Yang kedua Adalah Lin Lanshuang, putri Jenderal Zheng Yuan. Dia adalah, sepanjang hidupku, satu-satunya wanita yang pernah kucintai dengan tulus. Lapor kepada Yang Mulia. Fang Yuqiang dan Lin Lanshuang sedang minum bersama di taman. Di atas meja ada beberapa benda baru yang aneh. Keduanya tertawa riang. Sampaikan Tita. Suruh semua pengawal rahasia di Huaiyou kembali. Hei, Yuqiang. Aku selalu ingin bertanya. Dulu di ibu kota, semua orang menghindariku. Mengapa justru kamu yang mau mengirimkan undangan untuk menemuiku? Untuk menghibur seorang teman kecil. Teman kecil? Meng Haiber,